Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channel Abu Dafa dan Arsya. Yang kali ini saya mau masak menu jengkol balado dan ikan asin. Tapi ikan asin apa namanya saya lupa ya teman-teman. Ini mau nanti malam ada acara munggahan dan video ini di record sebelum puasa ya teman-teman. Kemarin-marin pada saat munggahan. Jadi di sini nanti saya mau acara munggahan bersama teman-teman tim pengajian ya teman-teman. Di sini kita mau acara liwetan sambil penutupan. Nah, kebetulan kami seperti botram ya teman-teman, bawa makanan masing-masing. Nah, di sini saya berinisiatif mau bikin jengkol balado. Ini kebetulan pintunya saya buka, anginnya kencang ya teman-teman, sampai apinya keluar-keluar. Di sini saya cuma kasih bumbu bawang merah, bawang putih, tomat sama cabai rawit ya teman-teman. Kemudian direbus dulu dan di blender. Kemudian jangan lupa dikasih daun salam atau daun jeruk juga boleh. Kalau nggak ada di skip aja nggak apa-apa ya, itu opsional. Pertama itu merebus jengkolnya saya kasih sisa cuci beras ya teman-teman. Jadi air cucian beras saya pakai untuk merebus. Pertama saya pakai dulu buat ngerendam ya, 1 hari atau 12 jam dari pagi, sorenya baru saya cuci berasnya bilas jengkolnya. Air saya pakai buat ngerebus, kemudian dikasih daun salam, jeruk, serai, dan dikasih baking soda sedikit, jadi biar nggak terlalu keras nanti jengkolnya ya teman-teman. Nah, terus ini malam harinya sudah eksekusinya ya teman-teman. Ini bersama tim pengajian. Nah, kebetulan ini hanya tim inti ya, tim inti qosidah. Jadi di sini kami mau bersalam-salaman atau kita mau memberikan cenderamata sedikit untuk guru pengajar. Jadi sekalian kita makan bersama. Nah, di sini lauknya lauk liwetan ya teman-teman. Ada lalapan juga, ada tempe tahu, telur balado, ayam goreng, telur dadar, ikan asin, sambal, dah pokoknya lengkap. Acara di pengajian sudah selesai. Ini keesokan harinya saya ada di tempat keluarga, sekalian suwun dan juga nyekar ke makam keluarga saya yang sudah nggak ada. Nah, di sini meriah sekali di malam hari ya teman-teman. Lanjut setelah itu kami makan bersama juga bersama keluarga sambil kumpul-kumpul. Kita silaturahim sebelum menjalankan ibadah puasa sambil bermaafan walaupun berjauhan. Mungkin pada saat telepon atau berbincang-bincang ada kata yang tidak berkenan dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya lah kita silaturahim lagi. Saya masukkan video anak saya ini teman-teman ya, angkatannya yang sedang mondok di Al-Muhajirin 3 Purwakarta. Sengaja saya masukkan di channel YouTube saya biar buat kenang-kenangan ya teman-teman, karena biar suatu saat gitu dia akan melihat video ini dan mengingat gitu masa-masa dia di pondok itu seperti ini. Nah, di sini walaupun makan seadanya sederhana, kelihatan mereka sangat menikmati ya teman-teman. Lihat aja, walaupun sederhana yang penting kebersamaan ya, inilah nuansanya anak pondok. Mungkin ini nanti yang akan mereka rindukan gitu kan, yang akan menjadi kenang-kenangan terindah pada mereka. Nah, di situ rumah pengurusnya ya. Setelah ini keesokan harinya ini H-1 menjelang puasa, mau prepare ya teman-teman. Ini mau belanja sedikit untuk kebutuhan sahur nanti pagi. Ini di hari Jumat sore. Nah, di sini saya mau cari tempe dan juga mau cari sayur-sayuran dan sedikit lauk karena memang belum gajian ya teman-teman kalau saya tanggal segini tuh. Tapi ini memang saya nggak ambil video banyak-banyak ya teman-teman, karena di situ setelah dari situ saya masuk ke dalam itu ramenya minta ampun ya, padahal itu kondisi sore gitu. Jadi mau ambil video itu kayaknya
nggak enak gitu tempatnya atau suasananya gitu ya teman-teman, tetap kehalang-halang sama pembeli gitu. Jadi ya udah saya nggak lanjutin lagi bikin videonya. Nah ini udah nyampe rumah ya teman-teman, yuk kita lihat apa aja yang saya beli. Di sini wajib ya ada bib yakiniku buat kalau urgent untuk si kecil puasa, jadi kalau dia minta sudah ada. Kemudian itu saya beli telur omega. Di sini saya beli telur omega sekilonya itu 36.000 ya teman-teman, dan kalau telur biasa itu 34. Selisihnya sedikit ya teman-teman, jadi saya lebih memilih ke telur omega karena memang lebih bagus ya insya Allah. Cuma selisih Rp2.000, lebih baik ke telur omega menurut saya. Dan memang telurnya lumayan kecil-kecil sih teman-teman ya, nggak rata deh gitu ukurannya, nggak yang terlalu ada yang besar kecil gitu. Kalau telur yang biasa kan variatif, ada yang besar ada yang kecil. Di sini sudah lumayan cukup lah ya teman-teman untuk untuk 1 kilo itu. Nah tadi itu saya ada stok cabai. Kebetulan cabai itu saya waktu beli tuh waktu acara munggahan itu masih harga per kilo cabai rawit orange itu 90.000, dan sekarang itu sampai 120.000 per kilonya. Dan cabai keriting itu 90.000. Luar biasa mahalnya ya teman-teman harga cabai. Makanya jangan hobi-hobi makan sambal ya teman-teman, cabenya mahal. Ini lanjut aja ya teman-teman. Saya mau cuci ikan dulu. Di sini saya beli ikan tenggiri 1 ekor. Itu tadi harganya 34.000 dan 34 2 berapa ya? 24 kalau nggak salah, kecil karena ya. Nah, dan ikan kembung sekitar 20-an juga. Jadi total itu sekitar 40 ribuan lah ya. Ya ini belanjaan untuk 1 hari ini aja. Cuma ini aja yang saya beli. Saya bawa budget itu uang 150.000. Alhamdulillah kurang. Ya alhamdulillah sih sedapatnya ya, karena kan memang itu pun masih didonaturi sama uang suami di luar uang gaji. Karena bener ini ya, bener-bener ini banget teman-teman, ngepas banget gitu kan awal puasanya di tanggal tua, jadi ya belum sempet food prep, belum sempet belanja bulanan, ya kayak gitulah pokoknya. Ya udahlah, tidak apa-apa ya teman-teman, alhamdulillah suami masih punya. Nah ini saya mau siangi sayuran, nanti sahur itu udah nggak terlalu terburu-buru. Masih capek ya teman-teman, habis dari pasar, terus langsung prepare masakan, itu luar biasa capeknya. Dan sebetulnya ini pun saya hari ini bener-bener sibuk ya teman-teman. Dari pagi itu udah beres-beres rumah, tapi nggak saya upload ya teman-teman, karena kalau di upload itu walaupun nantinya bisa masuk video buat channel, cuma menurut saya akan makan waktu dan akan terasa lebih capek ya teman-teman. Jadi saya itu cuma ngebersihin rumah tuh nggak saya upload, cuma yang saya upload hanya pada saat saya mau mencuci ini nanti teman-teman ya, gorden. Nah di sini saya mau mencuci gorden juga. Saya tiap tahun biasanya kalau menjelang puasa itu biasanya 1 minggu sebelum puasa saya sudah bersih-bersih teman-teman, sudah bersih-bersih ventilasi jendela. Nah kemudian gordennya sudah diturun-turunin, sudah dicuciin, disetrika, dan langsung dipasang. Tapi kalau untuk tahun ini kenapa saya agak telat, karena cuaca ya teman-teman, jadi kepending sama cucian terus, akhirnya mundur waktu. Begitu mendekati kepepet 1 hari full itu capeknya minta ampun. Dah gitu cuacanya yang sedang tidak bersahabat, sebentar hujan sebentar panas, kalau punya cucian kan nggak tenang ya teman-teman. Nah akhirnya begitu sore agak panas, saya tinggal ke pasar. Nah alhamdulillah 1 kali jalan sudah semuanya terlaksana. Cuma ya agak lumayan melelahkan ya teman-teman, karena nanti pas sorenya kita udah mau prepare untuk tarawih. Pulang tarawih prepare lagi teman-teman, karena kan buat untuk sahurnya itu jangan sampai
kalau nanti kesiangan tahu-tahu nasi belum mateng. Terus kalau misalnya lauknya mau dimasak ya apa? Sini saya mau bikin menunya sahur pertama itu telur balado. Berarti kan saya harus sudah rebus telurnya. Kemudian saya sudah prepare bumbunya. Nah, rebus telur itu kan lumayan lama ya teman-teman. Jadi habis pulang tarawih masuk lagi ke dapur. Itu setiap puasa saya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau sudah food prep, insya Allah terbantu. Nah, di sini menurut saya food prep itu wajib hukumnya kalau di saat puasa. Sebelum punya channel YouTube, saya juga selalu food prep teman-teman ya, ketika puasa. Karena sahur itu kan wajib makanan yang fresh dan wajib kita punya stok di kulkas. Karena kalau harus keluar mencari makanan, itu rasanya udah males. Pasti di warteg pun atau di Padang atau di mananya buka-buka di tempat saya ya teman-teman, tetap ramai di tempat saya walaupun sahur ada yang buka. Cuma kan sudah panasan, tetap aja kita nggak enak makannya ya teman-teman. Itu saya pernah ngalami teman-teman. Pada saat baru nikah, saya sistemnya seperti itu sama suami kan. Karena kesatu belum tahu daerah sini, kedua masih belum bisa masak. Saya tuh bener-bener tabu di dunia dapur teman-teman ya. Taunya dulu sekolah kerja, megangnya buku gitu, megangnya kerjaan itu aja pokoknya. Sama sekali belas saya tuh nggak pernah masuk dapur. Sekalinya masuk dapur tangan saya kena minyak. Jadi kapok gitu ya teman-teman. Nah, kerasanya itu pas sudah menikah, belajar masak. Saya tuh benar-benar belajar masak itu pas sudah menikah. Jadi saya tuh nggak pernah sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya anak gadis, jangan terlalu dimarahi banget ya teman-teman. Karena nih saya pengalaman pribadi ya. Walaupun misalnya kita sekedar cukup tahu gitu kan, dasar bumbunya seperti itu. Tapi beda sama orang yang terbiasa dan tidak pernah sama sekali. Mungkin secara teori kita bisa lihat di YouTube gitu kan, tapi memang prakteknya harus belajar. Tapi percayalah, semua kaum ibu-ibu itu pada dasarnya punya naluri seorang keibuan, dan dia seorang perempuan yang tentunya pada kodratnya pasti bisa masak. Nah, akhirnya kan lama-kelamaan saya lama-lama mahir juga di dapur ya teman-teman. Nah, tapi ya itu, kembali lagi, kalau tipikal suaminya seneng yang istrinya masak, dia selalu maunya makanan rumah, ya otomatis harus terampil lagi di dapur ya. Kalau suami saya, alhamdulillah saya mendapatkan jodoh yang tipikal laki-laki, nggak menuntut untuk masak. Jadi di situ saya bersyukurnya ya teman-teman, ketika saya benar-benar tidak tahu tentang dunia perdapuran, begitu Allah berikan jodoh, dia tipe laki-laki yang nggak banyak menuntut untuk makanan di rumah. Jadi yang penting pulang ketemu istri, bla 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 bla. Nah, urusan makan kita bisa makan di luar atau kita bisa beli lauk yang mateng seperti itu. Nah, yang lebih terasanya lagi pada saat sahur. Biasa kan kalau masih gadis dulu sama orang tua tinggal makan kan. Nah, lidah ini ternyata memang ada nggak bisa dibohonginya juga ya teman-teman. Pengennya makanan yang fresh gitu kan. Jadi mau nggak mau dari situ saya sudah mulai browsing, sudah mulai tanya-tanya tetangga, minta diajarin. Kalau ada acara di tetangga masak-masak saya liatin, saya simak baik-baik bumbunya, caranya. Alhamdulillah lama-lama bisa. Tapi memang yang penting ada kemauan, pasti bisa gitu ya. Nah, oke lah, itu hanya sepenggal cerita masa gadis dengan menjadi istri kan memang sudah berbeda kehidupan. Tapi yakinlah bahwa perempuan itu pasti bisa. Jadi kalau mama-mama atau bunda-bunda punya anak gadis, jangan terlalu dicereweti. Pasti bisa intinya ya. Nah, ini lanjut aja ke video. Di sini saya udah mulai nyanyi sayur asem dan juga sayur sup. Nanti supnya saya mau bikin sup makaroni pada saat sahur. Nah, ini Masya Allah mendungnya ya teman-teman. Sore hari, alhamdulillah udah sampai rumah keadaan mendung kayak gini. Coba kalau masih di luar pasti udah ketar-ketir. Udah tinggal turun, tapi qadar Allah tidak turun hujan ya teman-teman. Kayaknya ketiup angin dan larinya ke arah laut. Nah, inilah yang saya belanjakan ini aja ya teman-teman. Oh iya, itu tadi saya beli tempe daun sama satu lonjor wortel yang besar itu 20.000 teman-teman. Saya tuh sampai bengong aja.